Shalom, selamat pagi bagi kita, salam sukacita Bapak Ibu Saudara-saudara. Sebelum kita melakukan aktivitas kita, saya mau mengundang Bapak Ibu Saudara-saudara untuk mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga buat penyertaan-Mu dan kuasa kasih setiamu Tuhan yang menyertai kami hingga pada pagi hari ini. Engkau bangunkan kami Tuhan dari tidur kami tanpa kekurangan suatu apapun berkat-Mu melalui kesehatan dan kehidupan yang Tuhan berikan. Biarlah Tuhan pada pagi hari ini sebelum kami mau memulai aktivitas kami, Tuhan kuatkan kami, Tuhan bekali kami dalam firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan hari ini, Selasa 2 November 2021, tertulis di dalam Matius pasal 5 ayat 4. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, nats renungan firman Tuhan pagi ini satu dari ucapan bahagia, di mana kita diingatkan dengan sesuatu yang tidak masuk akal atau di luar logika manusia itu sendiri. Apa itu? Yaitu berbahagialah orang yang berduka cita. Jemaat yang terkasih, berbicara tentang duka cita adalah berbicara soal masalah kesedihan dan kesusahan. Fakta nyata, semua orang tidak mau berduka, tidak mau menginginkan duka cita terjadi dalam hidupnya. Namun semua orang harus menghadapi dan menjalani duka cita itu. Karena diakibatkan situasi dan konsep hidup di mana kita kehilangan sesuatu yang berharga dalam diri kita. Itulah faktor duka cita. Namun dalam hal ini sangat berbeda dengan apa yang Tuhan katakan kepada kita secara khusus dalam ucapan bahagia tersebut. Tuhan Yesus mengatakan berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Apa yang dimaksud? Sehingga Tuhan Yesus mengatakan hal yang membingungkan itu bagi kita. Jika bahagia, mengapa harus berduka cita? Dan jika berduka cita, lalu mengapa bisa bahagia? Apa maksudnya? Kalimat ini hanya dapat dipahami oleh orang Kristen, orang yang punya iman. Duka cita yang dimaksud oleh Kristus dalam ayat ini adalah duka cita yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman, atau kita katakan duka cita yang dihadapi oleh faktor spiritual. Bagian ini berbicara tentang duka cita yang lebih mendasar daripada duka cita karena kehilangan seseorang yang kita cintai. Berbicara tentang duka cita karena menyadari keterbatasan dirinya. Duka cita karena pertobatan. Berduka cita karena dosa, karena kejahatan. Berduka cita karena telah kehilangan kebenaran. Orang-orang yang berduka cita seperti ini akan dihibur oleh Allah. Semua ucapan bahagia ini mengacu kepada makna rohani, keadaan rohani dan sikap rohani. Jadi mereka yang berbahagia adalah mereka yang berduka cita di dalam roh. Duka cita yang timbul oleh karena sadar bahwa dirinya adalah manusia yang terbatas, manusia yang miskin, manusia yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kita berduka cita karena menyadari betapa miskinnya kita di hadapan Allah. Kita melihat diri kita sebagai orang yang tanpa pertolongan, tanpa pengharapan. Karena itu kita berduka cita oleh karena faktor-faktor tentang diri kita yang patut dikasihani. Kita tidak mampu untuk hidup menyenangkan Allah karena keterbatasan kita. Kita tidak mampu hidup kudus. Kita tidak mampu menjadi orang yang baik
orang yang sadar bahwa dirinya terbatas dan berduka cita karenanya, lalu bergantunglah kepada Tuhan. Maka berserahlah kepada Allah. Maka orang yang seperti inilah yang memiliki kebahagiaan itu, karena dia mendapatkan pertolongan Allah yang tidak terbatas itu. Seperti apa yang dikatakan dalam firman Tuhan Matius 11 ayat 28 itu, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sikap hati yang sedih karena ketidakmampuan dan kesadaran kita sangatlah penting. Inilah yang membuat kita datang kepada Allah. Kita akan bahagia karena mendapatkan pertolongan dari Tuhan. Namun kalau kita merasa diri kita hebat, kita pasti tidak akan bersedih. Kita merasa diri kita mampu, kita tidak perlu mendapatkan pertolongan Tuhan. Itulah yang selama ini yang terjadi. Karena itu, kunci untuk mendapatkan pertolongan Allah adalah menyadari ketidakmampuan diri kita. Inilah berlaku dalam segala limit hidup kita. Kalau saudara-saudara merasa hebat dan pandai dalam pekerjaanmu atau pelayananmu, maka saudara akan menghasilkan hasil sesuai dengan kehebatanmu. Tetapi kalau saudara merasa diri saudara tidak mampu, merasa saya tidak mampu, merasa kita bersedih, merasa kita atau hidup kita terbatas dengan kondisi, sehingga kita datang minta pertolongan kepada Tuhan, maka saudara akan menghasilkan yang luar biasa. Kita ingat itu Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dengan kehebatan kita, sehebat apapun kita dalam pekerjaan kita dan pelayanan kita, maka kita akan menghasilkan sesuai dengan kehebatan kita. Tetapi ketika kita minta pertolongan kepada Tuhan untuk melakukan segala sesuatunya, maka kita akan menghasilkan yang sangat luar biasa dalam hidup kita, karena Allah yang bekerja dalam diri kita sendiri. Saudara-saudara, itulah sebabnya dikatakan bahwa berbahagia yang mereka yang berduka cita karena ketidakmampuannya akan dikuatkan oleh Tuhan. Jemaat yang terkasih, hidup orang Kristen bukanlah semata-mata terdiri dari kegembiraan atau tawa. Ada orang yang Kristen yang menyangka bahwa jika hidupnya dipenuhi Roh Kudus akan selalu tersenyum, gembira terus-menerus. Jemaat yang terkasih, apakah ada berkat di balik duka cita yang Tuhan katakan itu? Tentu berkat di balik duka cita yang Tuhan katakan itu adalah berbahagia. Karena apa? Karena kebahagiaan itu diakibatkan oleh campur tangan Tuhan dalam konsep penghiburan. Penghiburan itu tidak hanya ketika kita bersedih, maka kita mendengarkan lagu-lagu atau kata-kata, tetapi ketika kita bersedih, penghiburan itu datang sebagai kekuatan bagi kita, motivasi bagi kita, kepastian hidup bagi kita. Karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, kita menghadapi persoalan hidup yang spiritual, persoalan hidup iman. Oleh karena itu, berserahlah kepada Tuhan. Oleh karena itu, berserulah kepada Tuhan. Oleh karena itu, minta tolonglah kepada Tuhan. Sekali Tuhan itu menyatakan kepada kita, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita dengarkan perkataan itu. Mari kita dengarkan seruan dari Tuhan kepada kita.
Dan itu berlaku kapan saja, di mana saja, setiap saat ketika kita percaya kepadanya. Jemaat yang terkasih, pertolongan Tuhan, penghiburan yang diberikan Tuhan adalah pengampunan bagi kita, di mana kekuatan dari Allah menjadi jaminan hidup yang penuh sukacita bagi kita. Selamat beraktivitas. Jangan lupa, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi justru Tuhan memberikan kepada kita kekuatan di dalam sukacita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau telah mengingatkan kami dalam firman-Mu sebelum kami melakukan segala aktivitas kami, supaya kami berserah diri, meminta pertolongan ke hadapan Tuhan karena keterbatasan dan ketidakmampuan kami. Hanya Engkaulah Tuhan penolong kami dalam segala kehidupan kami, supaya kami dapat melakukan segala sesuatu untuk membuat hidup kami penuh dengan sukacita, sebagaimana Tuhan katakan dalam kehidupan kami saat ini, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Tuhan menghibur kami, tidak hanya sekedar nyanyian dan memberikan irama-irama kehidupan, tetapi Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kepastian kepada kami dalam pengharapan-pengharapan yang kami inginkan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang berduka. Kami berdoa buat jemaat-Mu yang sakit. Tumpangkan tangan kasih-Mu yang penuh dengan berkat untuk menolong dan menyembuhkan mereka. Tolong Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini. Engkaulah Tuhan yang menjadi andalan dan kekuatan kami untuk mengalahkan segala kuasa-kuasa, kekuatan-kekuatan keegoisan yang ingin Tuhan memecah belah kedamaian dan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami berdoa buat pemimpin negara kami ini. Kami berdoa buat seluruh jajaran pemerintah kami. Biarlah Tuhan yang menjalin komunikasi yang baik supaya mereka bekerja sama dalam menciptakan kesejahteraan dan kedamaian di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami juga berdoa buat gereja-Mu HKBP yang telah Tuhan utus di tengah-tengah dunia ini untuk memberitakan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang membekali setiap para hamba-Mu, pimpinan gereja kami Tuhan. Kau bekali melalui sukacita, kebijaksanaan, kekuatan, kesehatan, dan berkat yang melimpah dalam kehidupan setiap para hamba-hamba-Mu. Berkati setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami berdoa secara khusus buat gereja-Mu HKBP Surabaya ini, buat segala program pelayanan, terkhusus Tuhan, buat program Pesta Gotilon, Pesta Huria. Angkat tangan-Mu Tuhan untuk memberkati setiap jemaat-Mu, dan melalui Roh Kudus Engkau bukakan hati dan setiap jemaat dan keluarga untuk bersyukur Tuhan, berterima kasih buat segala berkat-Mu. Dan biarlah setiap jemaat-Mu bersuka cita memberikan persembahan yang terbaik untuk kerajaan dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita dan kasih setia Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus memberkati kita semuanya. Amin. Jemaat yang terkasih, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita melakukan aktivitas, kami kembali mengingatkan kita, jangan lupa tetap waspada, lakukan prokes dalam segala aktivitas Anda. Terimalah salam dari kami, salam sehat. Horas, horas, horas.